Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pernahkah Anda digoda atau tergoda? Dua orang tentara, Sertu Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan, ditangkap di narkoba Bareskrim Polri ketika mereka tengah membawa 75 kg sabu dan 40.000 pil ekstasi. Mereka dijatuhi hukuman mati. Sertu Yalpin mengaku bersalah atas kasus yang menimpa dirinya. Yalpin menyebut bahwa bukan hanya dirinya yang terkena imbas dari perbuatannya. Istri dan anak-anaknya juga merasakan akibat. Yalpin membacakan pembelaan di pengadilan militer Medan dan meminta maaf dan berkata, "Kami hanya manusia biasa dan kami seorang prajurit yang seharusnya mendukung program pemerintah untuk membantu pemberantasan peredaran narkoba. Mohon maaf, tetapi kami sudah masuk ke dalam bujuk rayunya setan, sehingga kami mau melakukan itu." Saudara, bujuk rayuan setan adalah nyata. Dan ketahuilah bahwa di zaman now, godaan setan akan semakin memikat dan semakin menjerat. Kitab Wahyu mengatakan bahwa untuk memikat manusia, jelas setan akan membujuk kita dengan menjanjikan harta, kekayaan, kedudukan, kenyamanan, kesenangan, dan kesejahteraan. Bahkan untuk memastikan bujukannya, Alkitab katakan, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wow, setan akan membuat pertunjukan kehebatannya dengan membuat mujizat-mujizat seperti yang belum pernah terjadi. Di ayat berikutnya ditegaskan lagi, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Memastikan bahwa kita harus yakin setan akan tampil sangat memukau. Setan mau menjamin bahwa di dalam dia ada kesembuhan, ada kehebatan, ada kuasa besar. Sangatlah memukau dan memikat. Bahkan bukan hanya dengan bujukan, saudara. Dengan Wahyu pasal yang ke-13 katakan bahwa setan akan menggunakan kekerasan. Dikatakan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak sebegitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, tentara Sertu Yalpin dijatuhi hukuman mati karena berbuat kesalahan besar. Tetapi nantinya seseorang akan dijatuhi hukuman mati bukan karena pelanggaran, tetapi oleh karena berbuat kebenaran, oleh karena berbuat kebaikan. Godaan itu tidak hanya sampai di situ. Ayat 17 mengatakan, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, orang baik justru akan dihukum, sehingga mereka tidak bisa makan, minum, membeli pakaian, ataupun memiliki tempat tinggal yang layak. Jelas akan ada saatnya bahwa menjadi orang baik dan menjadi orang benar adalah tidak menyenangkan, bahkan akan dijadikan musuh rakyat. Apa yang harus kita lakukan? Wahyu 14 ayat yang ke-12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya, tekunlah di dalam kebenaran. Tuhan akan mengandalkan orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai kebenaran untuk menjadi saksinya. Kesetiaan kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran adalah yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan dan kebenarannya lah yang akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi. Saudara, apapun yang terjadi, tekunlah di dalam kebenaran. Apapun godaan, bujukan, rayuan, ataupun serangan setan kepada kita. Saudara, kekuasaan setan sesungguhnya telah berakhir. Godaan apapun yang dia lakukan hanyalah penampilan sejenaknya.
Tuhan izinkan godaan-godaan setan untuk menunjukkan bahwa di dunia ini masih ada Anda dan saya yang mencintai Tuhan lebih daripada harta ataupun nyawa. Tuhan mau tunjukkan kepada alam semesta bahwa masih ada tentara, polisi, politikus, menteri, pengusaha, pejabat, rakyat biasa ataupun pegawai pemerintah yang mencintai kebenaran lebih daripada harta, tahta, bahkan nyawa. Karena Tuhan mencintai kita, saudara, lebih daripada harta sorganya, bahkan lebih daripada nyawanya. Itu keren.